Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya langsung ke Pak Fuad. Kalau tadi dari statement Mbak Diandra sendiri mengatakan bahwa ada baiknya juga kita memperhatikan pemanfaatan industri pertahanan khususnya untuk alutsista kita dalam negeri sendiri. Sejauh ini bagaimana sih untuk industri kita Pak untuk mengcover penyediaan itu? Apakah memang sudah mampu atau belum juga? Selama ini kita memang semua pengadaan alutsista kita sekarang kita sudah mengacu kepada TOT. Ada dari luar harus TOT atau kita upayakan optimal dari dalam negeri sendiri. Namun keterbatasan kemampuan industri dalam negeri ini membuat kita juga akan terlambat. Misalnya kita menggunakan PTDI itu juga akan terlambat. Kita menggunakan PT Pindad khususnya munisi juga sangat terbatas kemampuannya. Sehingga itu yang kita minta. Jadi industri dalam negeri adanya kebijakan pemerintah yang bagus berpihak kepada industri dalam negeri ini, mereka juga harus memacu kemampuannya sehingga semua bisa nyambung kebijakan pemerintah dengan kebutuhan kita bisa terpenuhi gitu. Artinya betapa kebijakan pemerintah ini juga sangat terintegrasi kepada semua lini begitu termasuk pertahanan dan keamanan kita begitu. Pak Fuad, kemudian kalau dari himbauan pemerintah juga khususnya mungkin Presiden sendiri untuk meminta agar TNI juga memperkuat sistem zero accident. Dari melihat statement-statement tersebut sejauh mana kemudian Anda melihat keberpihakan pemerintah kali ini kepada artinya peningkatan pengalokasian anggaran juga khususnya untuk TNI ke depannya Pak? Saya kira cukup besar ya pengadaan kita dialokasikan tahun ini hampir 100 triliun loh. Yang sebelumnya sekitar 70-an akhir pemerintahan yang lalu, sekitar 70 sekarang hampir 100 triliun. Dan mungkin dengan adanya nanti APBNP akan melebihi dari 100 triliun. Ini kebijakan saya kira sudah cukup bagus sekali untuk TNI. Memang itu belum optimal sebenarnya untuk segala kebutuhan kita, tapi jauh lebih bagus daripada hal-hal sebelumnya, semakin hari semakin meningkat. Ya, memang itu yang kita harapkan toh. Hari ini harus lebih baik dari kemarin kan gitu. Hari besok jauh harus lebih baik dari hari ini kan gitu. Dan ini kelihatannya berjalan ini. Pak Fuad sepertinya sabar sekali kemudian dari bagian TNI. Tapi makanya jadi kapus pengen kemudian untuk memberikan statement ini. Tapi ada nggak sih Pak statement yang cukup artinya yang cukup penting yang menjadi perhatian pemerintah juga untuk TNI bahwa tidak hanyalah kemudian anggaran yang saat ini yang sudah ada begitu, tapi ada kebijakan juga yang mendukung atau memang cuma anggaran saja buntut semua ini Pak? Sebenarnya kebijakan dari pemerintah sudah cukup untuk TNI ya. Semua sudah diberikan peluang untuk TNI untuk maju ke depan sekarang ini dengan peluang-peluang kita mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk mengenai alutsista dan lain-lainnya. Sekarang tinggal yang kita harapkan apa? Realisasi dari apa yang sudah diprogramkan ini semua. Seperti tadi apa yang disampaikan Presiden, kita sangat bangga lah beliau menyampaikan bahwa harus ada modernisasi dari pengadaan alutsista maupun manajemen alutsista. Dan itu langsung ditanggapi positif oleh Komisi 1. Ini kita sangat berharap sekali. Nah, mudah-mudahan ini sinkron. Nanti ketemu di satu titik bahwa ini terrealisasi semuanya gitu. Betul, diharapkan kemudian pasca kecelakaan besar ini juga menjadi pintu masuk lagi untuk perbaikan TNI ke depan. Nah, Mbak Diandra, kalau dari Anda melihat juga dari statement Presiden, kemudian dari upaya yang kemudian dilakukan hingga saat ini, Anda melihat adakah kemudian titik terang untuk pembangunan ataupun juga pengalokasian anggaran yang cukup besar bagi TNI sendiri? Iya, saya lihat kita juga perlu cermati bahwa alokasi anggaran ini kalau kita beli ke luar negeri terus, itu berarti Indonesia harus lebih kaya daripada negara-negara luar. Kurang lebihnya begitu. Jadi kita juga perlu untuk mengembangkan, titik terangnya adalah mengembangkan industri di dalam negeri. Betul, industri harus menjawab tantangan TNI tadi bilang, masih terlambat. Kalau gitu industri pertahanan harus juga micu dirinya sendiri. Tapi saya bilang, industri pertahanan juga bukan berarti sangat tidak mampu, bukan tidak begitu. Karena industri pertahanan hari ini juga sudah ekspor macam-macam, termasuk udah ekspor panser, peluru, kemudian ada kapal terbang, itu banyak diekspor juga ke negara-negara lain. Tapi bukan berarti bahwa di dalam negeri masih membutuhkan begitu ya Pak? Di dalam negeri masih membutuhkan, tapi industri pertahanan sebenarnya sudah punya kemampuan. Hanya itu perlu di-boost dan itu perlu ditambah lagi oleh pemerintah. Mungkin ada untuk anggaran untuk research and development bagi industri pertahanan, kemudian untuk pemudahan peminjaman anggaran di bank, seperti begitu. Itu ada beberapa persoalan teknis yang dihadapi industri pertahanan yang mungkin itu bisa membantu industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan TNI itu sendiri. Sehingga industri pertahanan menjadi bagian dari pertahanan itu sendiri. Gitu. Baik, Anda memiliki rekomendasi khusus untuk pemerintah sendiri mungkin yang diharapkan bagi TNI ke depannya, khususnya perhatian pemerintah sejauh mana? Karena setiap rezim ini beda kebijakan. Kita berharap untuk rezim yang kali ini kemudian ada sedikit upgrade lah begitu, Mbak Diandra. Ini tadi saya dapat pesan singkat dari guru saya di Universitas Pertahanan, Bapak Kolonel Rujito, itu beliau menyatakan untuk membangun angkatan bersenjata yang kuat itu membutuhkan 4W. Yang pertama itu well educated untuk TNI-nya sendiri, personelnya. Yang kedua well trained, mahir dalam latihan. Yang ketiga juga well paid, itu dalam kesejahteraan TNI itu sendiri. Dan yang keempat adalah well equipped, yang ini termasuk kepada keberadaan alutsista untuk menunjang profesionalisme maupun keamanan untuk
personel TNI itu sendiri. Dan kita kemudian memiliki berapa persen dari 4 poin itu? Ya saya kira kita sekarang semua menuju ke sana dan berusaha menuju ke sana, tapi saya kira dari 4 poin itu yang bisa ditekankan dalam untuk Presiden maupun Kementerian Pertahanan atau Panglima TNI baru nanti untuk melanjutkan pengembangan kebijakan ini. Oke, baik. Pak, kalau dari 4 poin itu sebenarnya kita sudah mencakup hampir mungkin 100% begitu ya Pak ya. Untuk personil kita juga kualitasnya kita tidak ragukan lagi begitu. Tapi kita juga tidak berharap kemudian kejadian-kejadian seperti ini akan terulang lagi. Apakah ini menjadi atau sudah ada bahan evaluasi penting kemudian ke depannya selain kemudian menunggu hasil penyelidikan jatuhnya pesawat Hercules yang sedang berlangsung saat ini? Ya, saya kira itu kebijakan yang pertama itu kita akan evaluasi apa yang sedang dilakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita evaluasi kembali. Kecelakaan ini merupakan suatu momen bagi kita untuk mengevaluasi diri ke dalam. Apa sebenarnya penyebab terjadinya ini. Sebenarnya suatu kecelakaan sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Di mana-mana juga sering terjadi kecelakaan ya. Cuman orang kalau udah kecelakaan di TNI memang agak sedikit, wah kecelakaan pesawat TNI kan gitu. Suaranya gaungnya agak besar gitu ya. Anda melihatnya seperti itu? Oh iya, benar. Terlalu dipublikasi begitu, ya, tapi ini kan makan banyak korban. Iya, saya malah bangga di publikasi kan kita malah senang. Jadi orang kayak makin sayang sama TNI kan ini begitu. Karena kita cinta sama justru TNI. Itu karena cinta sama TNI itu. Yang jelas kita akan mencoba kembali. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah on the track. Tapi itu bukan baru menurut kita. Tapi dengan adanya kejadian itu untuk evaluasi. Kita nggak boleh berbangga sendiri dengan hati kita ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih baik dari ini. Apa yang akan didukung oleh pemerintah akan kita coba pertanggungjawabkan seoptimal mungkin. Yang penting bagi kita hanya 3 hal yang saya sampaikan pertama tadi itu. Bahwa kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa adalah tanggung jawab kami TNI. Dan kami komit untuk itu. Kalau itu komitmen TNI, kenapa tidak kemudian pemerintah punya komitmen besar juga untuk TNI? Kita berharap ini menjadi salah satu trigger juga bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang baru, baik itu kebijakan untuk pembangunan TNI ke depan, khususnya untuk dalam hal anggaran. Dan terima kasih Mbak Diandra sudah hadir bersama kami di Berita Satu dan juga Pak Fuad Basyah. Terima kasih. Kami mengapresiasi kehadiran Anda setelah mungkin beberapa terakhir akan sangat sibuk begitu ya Pak ya. Selama ini kita cuma lewat sambungan telepon, tapi Bapak sudah hadir di studio. Terima kasih banyak.